Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-23 dari bulan Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Desember 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Ushulud Da'wah Salafiyah, pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para jamaah Masjid Jami Al-Barkah yang saya cintai karena Allah, dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Ushulud Da'wah Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, dan kita sampai kepada Al-Aslu Tsalits, pokok dakwah yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basirah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan berdakwah di atas ilmu pengetahuan, berdakwah kepada Allah. Kita katakan bahwa huwa amalul anbiya. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugasnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Maka apabila ada seorang muslim yang
masuk ke dalam dunia dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mencontoh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita juga sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataannya adalah perkataan yang paling bagus. Kemudian niscaya orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengamalkan apa yang dia dakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah adalah motivasi untuk mengamalkan amal. Karena pasti akan tidak terasa nyaman di dalam qalbu kita mendakwahkan sesuatu, baik itu amar ma'ruf atau nahi mungkar, kemudian kita tidak melakukan ma'ruf yang kita amarkan atau tidak menjauhi mungkar yang kita nahikan. Maka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwasanya thawabu wa ajru da'wah ila Allah azim li'izami amalih, bahwa ganjaran dan balasan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung karena saking besarnya amalan dakwah yang dia kerjakan. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, barang siapa yang berdakwah kepada Allah maka baginya pahala. Kemudian dia akan mendapatkan pahala sebesar orang yang mengikuti dakwahnya. Di sini ada permasalahan yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa apakah sebesar pahala orang yang mengamalkan dakwah tersebut benar-benar mutlak dia dapatkan. Misalkan orang yang mengamalkan dakwahnya dia mendapatkan 1.000.000 pahala. Apakah yang mendakwahkan ini mendapatkan juga 1.000.000 pahala? Terjadi khilaf di antara para ulama, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ada yang mengatakan bahwa al-ajrul mutlak, orang yang mendakwahkan dia akan mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana pelaku yang mendapatkan dakwah tersebut. Ada lagi yang mengatakan mutlaqul ajr, yaitu sekedar dapat pahala. Karena dia mendakwahkan, maka dia akan ada dapat pahala, walau secuil dari pahala yang dia dapatkan akibat dakwahnya dikerjakan oleh orang lain. Yang jelas, orang yang berdakwah, dia mendapatkan pahala yang besar, sebesar orang-orang yang mengamalkan dakwahnya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya juga bagaimana besarnya pahala orang yang berdakwah, yaitu lebih baik mendapatkan dari perkara-perkara dan harta benda dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk denganmu kepada seseorang, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan humrun na'am. Humrun na'am adalah anfas amwalil Arab fi dzarikal waqt. Humrun na'am adalah onta merah, dan dia adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab pada waktu itu. Ini gambaran pahala orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan apa yang kita baca bagi yang memegang kitabnya di halaman 37. Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah azza wa jal an yulimma bi jami'il ahkam syar'iyyah. Dan termasuk yang patut diketahui di sini bahwa tidak disyaratkan bagi siapa yang berdakwah kepada Allah azza wa jal dia menguasai seluruh hukum-hukum syariat. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Berdakwah kepada Allah Azza wa Jal tidak
dipatutkan untuk menguasai seluruh hukum-hukum syariat. Karena kalau seandainya diwajibkan untuk menguasai hukum-hukum syariat, maka tidak akan ada dakwah. Karena tidak ada yang mulim bi jami'il ahkam syar'iyyah. Tidak ada orang yang benar-benar seluruh hukum-hukum syar'i dia mengetahuinya. Sealim apapun orang tersebut, tetapi dia tidak bisa menguasai seluruh hukum-hukum syar'i. Walakinnal wajib alaihi an yakuna aliman bima yad'u ilaih, ay al-qadhiyah allati yuballighuha lin-nas yajibu alaihi an yakuna aliman biha al-ilm syar'i. Akan tetapi kewajiban atasnya adalah hendaknya dia berilmu dengan apa yang dia dakwahkan kepadanya. Kalau dia mendakwahkan suatu hukum masalan, dia harus mengilmui hukum tersebut, baru dia dakwahkan. Jadi tidak harus mengetahui seluruh hukum, permasalahan yang dia ingin sampaikan kepada manusia, wajib baginya untuk mengetahuinya dengan pengetahuan ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i selalu sandarannya Al-Quran dan Sunnah bifahmi salaf. Ingat baik-baik, ilmu syar'i sandarannya selalu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Jadi tidak harus menguasai seluruh hukum-hukum syar'i, tetapi apa yang ingin dia dakwahkan, dia mengetahuinya berdasarkan ilmu syar'i. Walidzalika yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikan dariku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa berdakwah tidak harus menguasai seluruh hukum-hukum syar'i. Tetapi walau satu ayat dia ketahui maknanya, tafsirnya, apa yang ditunjuki oleh ayat tersebut dari dalalatil ahkam, dari penunjukan-penunjukan hukum-hukum syar'i, maka dia berhak untuk menyampaikannya. Nah, tetapi harus diperhatikan baik-baik. Tidak semua orang yang berdakwah kemudian bisa juga menjawab fatwa yang ditanyakan kepadanya. Ini poin penting. Tidak semua orang yang bisa berdakwah, oke, dia paham tentang surat Al-Fatihah misalkan. Dia tahu tafsirannya, dia mempelajari surat tersebut, tetapi kemudian kalau seandainya dia tidak memiliki dasar-dasar ilmu agama seperti ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu nahwu sharaf, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, maka pada saat itu jangan sampai dia masuk ke dalam dunia fatwa. Jadi boleh dikatakan dunia dakwah beda dengan dunia fatwa, tidak sama. Kita berhak untuk menyampaikan satu ayat yang kita dapat di majelis ini. Kita sampaikan. Ayat yang akan disampaikan adalah A. Kemudian kita sampaikan artinya, kita sampaikan maksud dari ayat tersebut, tujuan dari ayat tersebut, hukum-hukum dari ayat tersebut. Tetapi kemudian bukan berarti kita boleh untuk berfatwa seenaknya. Karena dunia fatwa orang yang lebih alim di dalamnya. Tidak boleh dia berfatwa semaunya. Harus berdasarkan ilmu yang luas. Dia tahu fikih, dia tahu usul fikih, dia tahu tafsir, dia tahu usul tafsir, dia tahu bahasa Arab, dan seterusnya. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل العلم بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. Perhatikan ini batasan penting. Beliau mengatakan, maka jika seorang muslim mengetahui satu ayat dan memahami maknanya dari jalan para ulama dan ahli tafsir,
Saya sering menyinggung ini, bahwa ilmu Islam dari dulu memang didapatkan dari belajar langsung an ahli ilm. Ilmu Islam dari dahulu belajar langsung dari para ulama, terutama bersimpuh di hadapan para ulama. Bukan ilmu Islam diambil dari selain itu. Ya. Maka kalau ada orang muslim yang memahami satu ayat, lalu dia memahami maknanya dari jalan para ulama, bukan memahami sendiri. Dan dari jalan para ahli tafsir, bukan menafsirkan sendiri. Makanya ada para ulama mengatakan, barang siapa yang belajar dan gurunya adalah bukunya, maka dia akan mendatangkan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Kalau gurunya cuma bukunya, dia tidak duduk bersimpuh di hadapan para ulama, maka dia akan mendatangkan pemahaman yang aneh-aneh yang belum pernah ada orang memahami seperti itu sebelumnya. Kenapa? Karena ilmu ini warathatul anbiya. Ilmu ini adalah warisannya para nabi. Cara mewariskannya dengan duduk bersimpuh, talaqi. Ya, ada metode belajar langsung kepada para ulama. Apa maksud ayat, apa madlulatil ayat, apa penunjukan-penunjukan ayat tersebut. Benarkah ayat ini dipahami dengan begitu? Dan tidak bisa hanya orang bisa bahasa Arab kemudian langsung belajar sendiri. Enggak. Harus duduk dengan para ulama sehingga dia tahu benar apa yang ditunjuki oleh ayat dan hadis tersebut. Makanya seperti misalkan dicontohkan langsung oleh Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersimpuh bahkan kedua lututnya bersatu dengan kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanyakan hal yang paling dasar dalam agama Islam. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian cerita-cerita para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau kadang duduk di emperan rumah para sahabat Nabi yang memiliki ilmu agama agar bisa mengambil ilmu agama. Memang begitu cara menimba ilmu agama. Harus dengan seorang guru. Tidak bisa hanya membaca saja karena merasa memiliki ahli bahasa, kemudian dia tafsirkan ayat-ayat seenaknya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Arafa hadithan, atau dia mengetahui sebuah hadis. Demikian pula dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengetahui satu hukum dari hukum-hukum syariat. Demikian pula dari jalannya para ulama, atau dari jalannya buku-buku para ulama, atau dari jalannya buku-buku para ulama. Lalu dia sampaikan kepada manusia selainnya, maka meskipun dia tidak mengetahui selain hukum tersebut, maka ini tidak mengapa. Dia hanya mengetahui satu hukum itu saja, tidak mengapa. Ya. Nah, sedikit menyimpang karena di sini disebutkan an tariq muallafat ahli ilm. Dia belajar dari buku-buku para ulama. Saya jadi ingat perkataan Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hari baru-baru ini. Beliau mengatakan begini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mushkilatu kathirin minan nas annahu yanqati'u 'anil ilmi syar'i. Problematika, permasalahan kebanyakan manusia, dia terputus dari ilmu agama. A'ta waqtahu kulla syai' illa al-'ilm syar'i. Dia memberikan waktunya untuk segala hal kecuali belajar ilmu agama. Lam yu'ti min waqtih. Dia tidak memberikan dari waktunya untuk belajar ilmu agama. La qira'atan li kutubi ahli ilm. Tidak meluangkan waktunya untuk membaca kitab-kitab para ulama. Wala hudhuran li majalisi ahli ilm. Tidak juga meluangkan waktunya untuk berhadir di majlis-majlis para ulama. Terutama antum-antum yang di kampung ini yang dekat-dekat. Aib bagi seorang. Di sini diadakan majlis ilmu berkali-kali, kemudian dia tidak
tergugah hatinya untuk hadir rutin di majelis ilmu rutin. Aib itu. Wala sama'an li taqdirati ahli ilm. Dan dia tidak juga mendengar pernyataan-pernyataan fatwa-fatwa para ulama. Thumma syaka ba'da dhalika riqqati qalbih wa bu'di an ta'atillah. Lalu setelah itu dia mengeluh tentang gelisahnya hati, futurnya jiwa, malasnya beribadah, tidak seperti awal-awal ketika baru berhijrah. Wa huwa qad awsada hadzal bab al-'azim alladhi huwa bi amassil hajah ilaih. Padahal dia sendiri yang sudah menutup pintu itu. Yaitu pintu menuntut ilmu agama. Yang mana ilmu agama dia sangat berhajat kepadanya. Maka dalam majlis ini saya katakan jangan malas menuntut ilmu agama. Apalagi kita di masjid ini, masjid yang terkenal dengan majlis-majlis ilmu agamanya. Paksa diri untuk hadir rutin di majlis ilmu agama. Jangan sampai terputus. Sebagian orang kadang-kadang main fiddle. Dia usahakan, habis subuh usahakan. Saya pernah ngobrol sama seseorang, berapa jam main? Paling 1 jam Ustaz. Tapi kesananya berapa? 1 jam. Pulangnya berapa? 3 jam. 3 jam. Untuk main, sekedar main. Iya, jaga kesehatan, oke. Akan tetapi jangan terputus, jangan malas. Meluangkan waktu untuk menimba ilmu agama. Kadang-kadang sebagian orang meluangkan waktu untuk segala hal. Untuk nongkrong-nongkrong, untuk nge-gym, untuk main futsal. Ada waktu, dia teliti, dia disiplin dalam waktu tersebut. Kenapa untuk menimba ilmu agama dia tidak disiplin? Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saya menyimpang karena tadi membaca perkataan muallafat ahli ilm. Tidak membaca buku-buku para ulama. Hidupnya apalagi yang sudah ngaji lama, perhatikan ini. Ini dijelaskan oleh para ulama. Lagi ramai-ramainya. Saya beberapa kali mendengar para ulama menjelaskan. Di antara adalah Syekh Abdul Razak, adalah Syekh Saleh Ali Syekh, adalah Syekh Abdul Salam Asy'air tentang media sosial. Sina'atul khawf at-tawasul ijtimai. Di zaman sekarang, pembuat rasa cemas bagaimana nanti besok hidup. Sedih tentang apa yang telah berlalu darinya. Oh, coba saya kemarin begini, nih saya akan dapat untung begini, dan seterusnya. Cemas dan sedih. Khauf wa hazan. Disebutkan dalam Al-Quran. Pembuat rasa takut dan sedih, rasa cemas dan sedih di zaman sekarang adalah tawasul ijtimai. Media sosial. Orang scroll. Nggak ada henti. Dia kemudian cemas melihat orang lain umur 19 tahun, punya duit ratusan miliar. Kok saya udah 40 tahun gini-gini aja? Nggak ada tabungan sama sekali. Cemas dirinya melihat orang musim-musim liburan seperti ini bisa healing kemana, bisa jalan kemana. Dia cuma di Cilengsi aja. Nggak jalan-jalan. Cemas. Maka para ikhwah, saya nasihatkan. Dan inni lakum nasihun amin. Mudah-mudahan saya memberi nasihat yang amanah. Kalau seandainya antum hanya sebatas konsumentor, sebagai konsumen saja di media sosial, cuma kerjanya scroll, mendingan tinggalkan. Wallahi, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Lebih baik antum baca perkataan para ulama, baca buku-buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu 3 jam kalau seandainya antum baca, sudah hatam sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama di zaman sekarang. Terutama Syekh Saleh Ali Syekh yang saya katakan tadi. Min sina'atil khawf fi hadzal zaman at-tawasul ijtimai. Termasuk dari pembuat rasa takut di zaman ini, rasa cemas dan rasa sedih di zaman ini adalah media sosial. Semua dilihat. Semua dilihat. Bahkan anak-anak yang harusnya tidak mempunyai rasa cemas dan rasa sedih jadi overthinking. Kebanyakan mikir.
Saya punya santri, mereka susah tidur. Ketika ditanya, ada apa nak, kenapa susah tidur? Banyak pikiran Ustaz. Itu umur 13 tahun, anak kelas 7 SMP, kelas 8 SMP, kelas 9 SMP. Karena semua orang tuanya membiarkan untuk melihat hal-hal yang macam-macam untuk anaknya. Dan ingat baik-baik para ikhwan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-khawf wal-hazan. Rasa cemas dan rasa sedih. Cemas atas apa yang akan terjadi besok. Sedih atas kehilangan yang sudah lalu. Itu adalah uqubatun ajilah. Siksa yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narun dunyawi. Itu adalah neraka dunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang hidup semegah apapun, semewah apapun hidupnya. Tetapi ketika kolbunya cemas, sedih. Maka dia tidak akan pernah tenang dengan kemegahan hidupnya. Tetapi orang yang lapang dadanya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Dia ridho Allah sebagai Rabbnya, dia ridho Islam sebagai agamanya, dia ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Dia lapang dada. Dia lebih mendahulukan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan hawa nafsunya. Arba'un man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman. 4 perkara yang apabila seseorang dalam dirinya ada 4 perkara, dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selainnya. Dia akan lapang hidupnya. Meskipun orang melihatnya mungkin dia miskin, segala kecukupan, bahkan kurang dari cukup. Tetapi dia hatinya lapang. Laisal ghina an kathratil 'ard, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan dengan lapangnya hati, nyaman, bisa nafas dengan panjang, bisa tidur, kurang-kurang bantal aja dia. Bisa tidur cepat. Ingat baik-baik itu para ikhwan. Jauhi yang mendatangkan cemas dan rasa takut. Karena dia uqubatun ajilah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dia adalah siksa yang disegerakan. Narun dunyawi. Neraka dunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang cemas dan orang sedih. Cemas akan apa yang akan dia dapati besok hari. Tidak tahu apa dia akan terjadi pada dirinya. Makanya di zaman sekarang yang paling laku dokter-dokter psikiater. Dokter-dokter psikologis. Betul apa betul? Dikit-dikit ke sana. Bahkan yang sudah ngaji lama. Bahkan pendakwah. Dikit-dikit overthinking. Nanti gimana Ustaz? Nanti gimana? Karena dia banyak yang dia lihat. Banyak yang dia lihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Yaqulu Syekh Al-Allam Abdurrahman bin Qasim rahimahullah fi hasyatihi li kitab at-tauhid. Wala budda lid-da'wati ila Allah min syartain. An takuna khalisatan liwajhi Allah wa an takuna wafqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna ad-da'i 'arifan bima yad'u ilayh. Fa in akhalla bil awwal kana musyrikan wa in akhalla bil tsani kana mubtadi'an. Intaha kalamuhu rahimahullah. Berkata Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim di dalam hasyiyahnya atau catatan kakinya dalam kitab tauhid. Ini saya berpesan khususnya DKM masjid ini, jangan pernah sebuah masjid tidak baca kitab tauhid di masjidnya. Karena kitab tauhid ini harus selalu dibaca sampai kapanpun. Karena dia pengingat, semakin dia dipelajari, semakin dia akan mendatangkan faedah-faedah yang baru. Saya pesan ini untuk DKM. Jangan pernah ada ustaz, ada masa kita tidak mempelajari kitab tauhid di sini. Di masjid ini. Harus selalu dipelajari kitab tauhid. Karena dia adalah pondasi dasar untuk berakidah yang benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk dan keberkahan kepada kitab ini. Dan mudah-mudahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah al-Imam al-Mujaddid al-Najdi, beliau ikhlas di dalam kitab tauhid ini sehingga manfaatnya sangat besar. Berkata Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim di dalam catatan kakinya terhadap kitab tauhid. Dan Fadilat Syekh Abdurrahman bin Qasim
beliau adalah yang mengumpulkan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang asalnya berserakan fatwa-fatwanya kemudian dikumpulkan jadilah kitab namanya Majmu'ul Fatawa. Sehingga bermanfaat untuk kaum muslimin. Beliau berkata, "Wala budda lid-da'wati ila Allah min syartain." Harus di dalam berdakwah kepada Allah ada dua syarat. Dan sebenarnya bukan hanya urusan dakwah saja, seluruh amal ibadah dan dakwah termasuk amal ibadah. Harus ada dua syarat. Yang pertama, hendaknya dakwah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas yang dimaksud adalah alla tatluba ala amalikan syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas yang dimaksud dalam berdakwah adalah tidak mencari yang melihat dakwahnya dan yang memberikan ganjaran terhadap dakwahnya kecuali Allah. Itu ikhlas dalam berdakwah. Saya ulangi. Ikhlas dalam berdakwah adalah tidak mencari yang melihat atas amal dakwahnya dan yang mengganjar pahala atas amal dakwahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan ada orang yang melihatnya dari manusia. Dia tidak menginginkan ada orang yang mengganjar pahalanya dari manusia. Dia tidak berharap. Itulah ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasihat ini bagi para pendakwah yang seprofesi, bagi para pendakwah, maka hal-hal yang mengurangi keikhlasan atau sarana yang menghantarkan seseorang akhirnya ingin dilihat oleh selain Allah, akhirnya ingin diberi ganjaran oleh selain Allah, jauhi. Jauhi. Seperti misalkan seorang pendakwah lebih kental dengan entertainnya daripada dakwahnya. Dia seperti orang komoditi entertain, komoditi artis. Jauhi para ikhwan. Kemana-mana harus disorot kamera. Kemudian kemana-mana angle turun dari mobil, angle keluar dari mobil. Kemudian makan bersama. Kemudian diambil angle-nya yang pas ketawa-ketawa. Seakan-akan yang hadir bersama Ustadz pada waktu itu adalah orang yang paling bahagia. Padahal saya tahu di antaranya sebentar lagi dia mau bercerai dengan istrinya. Jauhi para ikhwan. Karena ini dikhawatirkan mengurangi keikhlasan. Dikhawatirkan mengurangi keikhlasan. Kenapa? Karena semakin tersembunyi, maka semakin ikhlas. Yang diperlukan oleh pendakwah di zaman media sosial sekarang adalah berdakwah. Konten dakwahnya yang disampaikan. Tidak perlu harus dia naik eskalator, keluar eskalator. Keluar eskalator gimana tuh? Terlalu semangat saya. Itu harus divideokan, nggak usah, nggak perlu. Dan ingat, Ustadz seniornya begitu, yang junior lebih berkreasi. Pegang perkataan saya. Makanya harus ada yang menasihati. Jangan sampai kita berdakwah mengurangi keikhlasan kita. Semua sarana yang menghantarkan kepada dikhawatirkan mengurangi keikhlasan kita, maka jauhilah. Karena ikhlas maknanya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Tidak mencari yang melihat amalnya, yang mengganjar pahala atas amalnya selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dan hendaknya dakwahnya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang pendakwah nah ini nanti kita akan bahas, hendaknya dakwahnya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah ini Syekh akan menjelaskan salah satu hal yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah yaitu wasailud dakwah, sarana-sarana berdakwah. Pun juga harus sesuai dengan petunjuk Rasul SAW.
Apakah sarana-sarana berdakwah dengan konser musik termasuk sarana yang disyariatkan atau tidak? Nanti kita akan jelaskan. Yang jelas dakwahnya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan hendaknya seorang pendakwah dia mengetahui apa yang dia dakwahkan. Jangan sampai dia hanya sekedar, dan ini banyak terjadi di zaman sekarang, hanya sekedar share, sebarkan. Dia belum teliti apa yang dia sebarkan tersebut. Dia belum teliti. Dia lihat si fulan menyebarkan, kemudian sampai kepada dia apa yang disebarkan, dia sebarkan lagi. Dengan catatan dia ingin berdakwah. Dia harus teliti dulu apa yang dia dakwahkan tersebut. Jangan sampai dia tidak teliti. Benarkah itu hadis Rasulullah SAW? Hadisnya sahih atau tidak? Jangan-jangan hadisnya lemah, jangan-jangan hadisnya palsu. Kemudian kalau itu perkataan para ulama, benarkah itu perkataan para ulama di kitab apa? Jangan asal share. Jangan asal sebar. Dan dia harus paham apa yang dia dakwahkan kepadanya. Kalau seandainya, kemudian perhatikan. Penulis mengatakan, فَإِنْ أَخَلَّ بِالْأَوَّلْ كَانَ مُشْرِكًا. Apabila seorang pendakwah, dia tidak ikhlas, maka dia terperosok ke dalam kesyirikan. Yaitu riya. Ataupun syirik akbar. وَإِنْ أَخَلَّ بِالثَّانِ كَانَ مُبْتَدِئًا. Kalau seandainya seorang pendakwah dakwahnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia akan menjadi seorang ahli bid'ah. Selesai perkataan beliau di dalam kitab Hasyiat Kitab Tauhid. Dan saya berpesan ini, Hasyiat Kitab Tauhid ini menarik dan patut dibaca di tengah-tengah kaum muslimin. Bahasanya mudah dan penjelasannya lengkap sekali. Padahal dia cuma catatan kaki terhadap kitab Tauhid. Nah. Kemudian penulis mengatakan, "Wantilaqan min asy-syarti tsani alladzi dzakarahu rahimahullah qulna inna wasail ad-da'wati ila Allah tauqifiyah." Dan berdasarkan syarat yang kedua yang disebutkan oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Qasim, syarat keduanya apa? Berdakwah sesuai dengan petunjuk Rasul. Maka kita katakan, kata penulis kitab, sesungguhnya sarana-sarana dakwah kepada Allah tauqifiyah. Sarana berdakwah kepada Allah tauqifiyah. Apakah boleh menggunakan di dalam dakwah misalkan film? Apakah boleh menggunakan di dalam dakwah sarana musik? Sarana drama? Apakah boleh seperti itu? Beliau akan menjelaskan. La yustahdatsu fiha syai' lam yakun alaihi Rasulullah SAW. Tidak boleh dibuat di dalam berdakwah sesuatu apapun yang belum ada atasnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika istadda nakirus salafi ala ahli sama'. Perhatikan. Oleh sebab itulah keras pengingkaran para ulama salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam atas ahli sama'. Siapa itu ahlu sama'? Alladzi kana yaf'aluhu sufiyah, yang dilakukan oleh para ahli tasawuf. Berzikir sambil memukul rebana. Berzikir sambil berjoget-joget. Bahkan jingkrak-jingkrak. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar sampai mengatakan seperti anak kecil dan orang gila. Sampai kesurupan. Ini namanya ahli sama'. Walau kana hadha as-sama'u mujarradan anil alatil muharramah ka'alatil lahwi nahwiha, walau kana hadha as-sama'u nafi'an litalyinil qulub li'annahu lam ya'ti lahu syahidun fil kitab wala fi sunnah wala fi fi'li salafil ummah radhiyallahu ta'ala anhum. Meskipun ternyata dengan sama ini yang benar-benar jauh dari, misalkan jauh dari alat-alat yang diharamkan, yaitu alat-alat musik, seperti alat-alat musik dan semisalnya, walaupun sama ini bermanfaat untuk melembutkan kolbu. Kadang seseorang
dengan zikir me- apa, bergoyang-goyang tersebut, kemudian hatinya terenyuh, kemudian dia menangis, hatinya jadi lembut. Walaupun demikian, kenapa? Itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada satupun persaksian yang menunjukkan hal tersebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul, kemudian di dalam perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka itu tetap tidak diperbolehkan. Karena ada sebagian orang mengatakan, Ustaz saya ikut itu, hati saya jadi tenang Ustaz. Bahkan saya bisa menangis, yang saya tidak pernah menangis sebelumnya. Nah, kita katakan, walaupun engkau bisa menangis, engkau bisa terenyuh hatimu, maka selama cara dakwahnya, sarana dakwahnya belum dicontohkan oleh Nabi, belum ada syahid dari Al-Quran, yaitu hal yang mengisyaratkan dari Al-Quran, belum dikerjakan oleh para salafus saleh, maka jangan dilakukan. Karena khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka yang disebut oleh Allah radhiyallahu anhum. Allah ridha terhadap mereka. Dan tidak mungkin Allah ridha terhadap suatu kaum kecuali mereka telah sempurna mengerjakan syariat Islam. Sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patut diperhatikan. Karena sebagian ada seorang, saya terenyuh Ustaz. Saya bertobat gara-gara mereka Ustaz. Lalu Ustaz menyalahkan mereka? Bukan urusannya begitu. Kamu bertobat, alhamdulillah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sarana dakwah yang disampaikan tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian walidzalika yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa al-Juz' al-Hadi 'ashar. Fa amma sama'ul qasidin li salahil qulub fil ijtima' ala dhalik ay alladhina yajtami'una ala as-sama'i qasidin bihadha al-ijtima' islahu qulubihim wa tazkiyati nufusihim imma nashidun mujarrad يعني ليس معه آلات النهو نظير الغبار أو إما بالتصفيق ونحو ذلك فهو السماء المحدث في الإسلام. Oleh sebab itulah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa pada juz yang ke-11. Syekhul Islam nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani dan berasal dari Damaskus. Kemudian beliau adalah dikenal dengan Syekhul Islam, saking luasnya ilmunya. Dan sependek pengetahuan saya tidak ada kelompok-kelompok yang menyimpang atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang kecuali Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah membantahnya. Orang Syiah Rafidhah beliau bantah dalam kitab Minhajus Sunnah. Kemudian orang Jahmiyah beliau bantah di dalam buku-buku yang berkaitan dengan pembantahan terhadap perkara-perkara penyimpangan dalam asma wa sifat dan seterusnya. Beliau berkata, adapun perbuatan sama dari orang-orang yang menginginkan perbaikan kalbunya dengan cara berkumpul-kumpul, yaitu mereka berkumpul-kumpul untuk sama, mendengarkan zikir-zikir yang dilantunkan. Dengan maksud dengan kumpul ini adalah memperbaiki kalbu-kalbu mereka dan mensucikan diri mereka. Baik itu hanya dengan nasyid-nasyid yang kosong dari alat-alat musik. Tidak bersama alat-alat musik. Nasyid-nasyid. Seperti misalkan namanya al-ghubar. Atau nasyid-nasyid yang disertai dengan tepukan-tepukan. Dan semisalnya. Maka ini adalah amalan yang baru dalam Islam. Amalan yang baru di dalam agama Islam. فَإِنَّهُ أُحْدِثَ بَعْدَ ذَهَابِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَثْنَى عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Karena cara berdakwah seperti ini, yaitu dengan sama, mendengarkan nasyid, kemudian goyang-goyang, enak. Kan banyak tuh yang baru masuk Islam, kemudian setelah itu
Mereka masuk Islamnya karena, oh ternyata dalam agama Islam ada sama. Ada mendengarkan nasyid, goyang-goyang. Kemudian bahkan kadang diiringi dengan alat-alat musik, tambah goyang lagi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sesuatu yang baru diadakan setelah hilangnya atau setelah berlalunya 3 kurun yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Haitsu qal, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul quruni al-qarnu alladhi bu'ithu fih, thumma yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun yang aku diutus di dalamnya. Kemudian kurun setelahnya para tabi'in, kemudian kurun setelahnya para tabi'ut tabi'in. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waqad kariha a'yanul ummah wa lam yahdurhu akabiru al-masyayikh. Dan perbuatan seperti ini, sama seperti ini, ya, tidak disukai atau dibenci oleh para ulama-ulama umat Islam. Dan tidak dihadiri oleh pembesar-pembesar para syekh Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ila an yaqula syekh rahimahullah fi dhimn al-kalam an hadha as-sama' hadha. Wa bil jumlah fa'ala al-mu'min an ya'lama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatruk syai'an yuqarribu ila al-jannah illa wa qad haddatsa bih. Ini jawaban. Sampai Syekh mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, dan perkataan beliau ini adalah jawaban bagi orang yang mengatakan bahwa saya dapat petunjuk dari mereka. Bagaimana saya salahkan mereka? Maka jawabannya adalah, secara umum kata beliau, hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun yang mendekatkan kepada surga kecuali Rasulullah SAW telah meriwayatkan jalannya, telah memberitahukannya kepada kita. Wala syai'an yub'idu 'anil nar illa waqad haddatsa bih. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW meninggalkan sesuatu yang menjauhkan seseorang dari neraka kecuali Rasul SAW sudah memberitahukannya. Wa anna hadzal sama'a law kana maslahatan la syara'ahu Allah wa Rasul. Kemudian ini juga jawaban. Kalau seandainya berdakwah dengan sama ini seperti yang saya sudah ungkapkan tadi ya, berzikir bersama-sama, goyang-goyang, bahkan kadang pakai rebana, kadang jingkrak-jingkrak. Ya. Kalau seandainya ini baik, maka niscaya akan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya akan ada hadisnya, niscaya akan ada syariatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Wa idza wujida fihi manfa'ah liqalbihi wa lam yajid syahida dzalika la min al-kitab wa la min as-sunnah lam yaltafit ilaih. Meskipun dia mendapati manfaat untuk kalbunya, tetapi belum ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan dia menoleh dengan cara-cara dan dakwah-dakwah seperti itu. Qala Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah. Seorang ulama salaf berkata, Sahal bin Abdullah Tasturi, kullu wajdin la yashhadu lahul kitab wa sunnah fahuwa batil. Kullu wajd itu salah satu bahasa yang sering dipakai oleh orang-orang tasawuf, yaitu merasakan, kalau bahasa Banjarnya itu karam, merasakan tenggelam dengan sesuatu. Jadi agama orang cara beragama orang tasawuf agak susah memang. Merasakan ada semacam dia tenggelam dengan sesuatu. Yang lebih parah kadang-kadang dia merasakan tenggelam dengan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan jiwanya masuk dengan Rasulullah SAW. Ini namanya wajd. Dia mendapatkan sesuatu di dalam kalbunya, seakan-akan ada sesuatu yang merasuk ke dalam dirinya. Maka Sahal bin Abdullah Tasturi mengatakan, setiap perasaan seperti itu yang tidak ada syahidnya, tidak ada persaksiannya dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa batil. Fahuwa batil.
Karena syaitan ini licik para ikhwan. Orang yang dia berzikir malam-malam, kemudian saking banyaknya zikir, kemudian goyang-goyang sampai dia seakan-akan merasakan dibisik oleh syaitan. Nah, dapat kamu sudah nih, dapat, dapat, dapat. Dapat apa nggak tahu deh. Ya. Maka kalau itu belum ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah maka batil. Ya. Wa qala ad-Darani innahu la tulimmu biqalbi an-nuqtata min nukatil qaum fala aqbaluha illa bi syahidaini adlain al-kitab was sunnah hadza kalamu. Ad-Darani rahimahullah mengatakan bahwa kadang orang-orang tersebut menyentuh qalbuku. Perkataannya menyentuh qalbuku. Apa yang mereka lakukan menyentuh qalbuku. Tetapi aku tidak menerimanya. Kecuali dengan dua saksi yang sangat adil. Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi sebelum azan. Wa fi qawlihi wa idza wujida fihi manfa'ah liqalbih. Wa lam yajid shahidu dhalika wa lam yajid shahida dhalika la min al-kitab wal sunnah. Ablaghu raddin ala man jawwaza at-tamthil lid-da'wah ila Allah subhanahu li'anna fihi manfa'ah. Lihat. Ketika Syekh tadi mengatakan, jika ada seseorang mendapatkan manfaat di dalam kalbunya, tapi belum ada persaksian dari Al-Quran dan Sunnah atas hal tersebut, atas sarana tersebut, maka ini adalah bantahan yang sangat dalam bagi siapa yang membolehkan at-tamthil lid-da'wah, perfilman, drama-drama untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kan pernah tuh sebagian orang pendakwah ngajak untuk nonton di bioskop. La haula wala quwwata illa billah. Dengan dalih bahwasanya ini ada dakwah, perjuangan untuk Palestina. Tidakkah kita cukup untuk mengajak kaum muslimin agar berdoa, agar berjuang untuk negara Palestina dengan doa dan dakwah, dengan harta, bersedekah. Tidak perlu harus untuk membuat film. Kata beliau, ini adalah bantahan yang paling dalam bagi siapa yang membolehkan tamthil, drama, perfilman untuk dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dianggap di dalamnya ada manfaat. Hanya sekedar manfaat. Wa li'anna al-quluba talinu idza istama'at ilaih wa syahadat manadhir. Karena hati jadi lembut. Kemudian ketika dia mendengar perkataan tersebut jadi lembut. Kemudian ketika dia melihat jadi menangis. Keluar dari bioskop menangis. Ya. Tetapi ketika tidak ada dalil, meskipun terkadang ada manfaatnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Fa'ala dhalik naqul yajibu an takuna wasail ad-da'wah tauqifiyah. La yushra'u fiha illa ma kana alaihi Rasulullah SAW wa sahabatuhul kiram. Oleh sebab itulah kita ucapkan, wajib, hendaknya sarana-sarana dakwah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya berdiri. Tidak bisa berjalan sebelum ada dalil. Tidak disyariatkan di dalamnya kecuali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Alhamdulillah selesai pokok dakwah salaf yang ketiga, yaitu berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Silahkan adzan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Pertama-tama yang berkaitan dengan materi kita, baru selainnya. Izin bertanya perihal berdakwah, walaupun dengan satu ayat. Apakah kita sebagai penuntut ilmu boleh jadi khatib Jumat atau isi kultum di musola dekat rumah? Maka jawabannya adalah jika ada yang lebih alim, lebih afdal. Kecuali di sebuah daerah yang kadang sangat memerlukan seorang pengkhotbah Jumat. Maka para penuntut ilmu, seperti misalkan para santri sekarang yang berlibur, terutama santri-santri thanawi, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, kadang-kadang dia sudah dianggap sebagai seorang penuntut ilmu, santri. Dan sebagian dari mereka kadang-kadang sudah terlihat sangat dewasa. Maka jika memang tidak ada ustadz yang lebih dalam ilmunya, dia boleh naik khutbah. Tapi sekedar naik khutbah. Jangan sampai dia menjadi ahli fatwa. Apalagi jadi syekhul Islam setelah itu. Jangan. Ya. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada saudara saya karena Allah, Ustaz Al-Fadhil, Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andirja Hafizahullah. Beliau saya tanya, Ustaz, di beberapa daerah terpencil, kadang-kadang ada cuma penuntut ilmu, seperti yang sekarang berhadir. Ya, penuntut ilmu, kemudian dia belum lancar juga bahasa Arabnya, tapi di daerahnya tidak ada orang yang lebih dari dia tentang keilmuannya. Maka sama jawabannya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau memang tidak ada, maka dia boleh naik khutbah. Tetapi sebelumnya kalau ada yang lebih dalam ilmunya, itu yang lebih utama untuk berkhutbah. Dan jangan dia berfatwa setelahnya, atau jangan dia, kalau boleh dikatakan, jangan dia terlalu terlena dengan panggilan ustadz nantinya. Belum. Masih sebagai penuntut ilmu. Ini hanya untuk sekedar bisa khutbah Jumat saja. Wallahu a'lam. Apakah termasuk sama postingan-postingan di media sosial tentang nasihat atau ilmu yang diiringi dengan nasihat? Jawabannya iya. Ini harus disebarkan jika sudah dipahami. Walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Maka sampaikan. Tetapi harus sudah dipahami dan diteliti benar-benar bahwasanya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ada sebagian perkataan indah ternyata tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam. Dan akan lebih baik lagi
yang disebarkan adalah ayat Al-Quran, hadis Rasul, atau perkataan para salafus saleh. Ini lebih utama lagi. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan panjang tetapi sebenarnya singkat yang ditanyakan. Saya bacakan saja biar jadi pendidikan bagi siapa yang ingin bertanya agar belajar bertanya. Di kalangan umat Islam terdapat satu norma yang normanya seperti ini. Apabila ada suatu kebiasaan di kelompok umat Islam yang biasa dikerjakan oleh mereka, maka kita dianjurkan untuk mengikuti kebiasaan mereka selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Pertanyaan saya Ustaz, kalau saya menyelisih kebiasaan mereka karena adanya dalil, apakah boleh? Contoh, di suatu masjid jamaahnya biasa mengerjakan sholat sunnah ba'diyah di masjid tersebut. Tapi saya mengerjakan sholat sunnahnya di rumah karena itu lebih utama menurut dalil. Maka sebenarnya pertanyaannya mudah. Apa hukum atau mana yang lebih afdal? Sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di masjid karena masyarakat kebanyakan sholat sunnah ba'diyah di masjid. Udah cerita, nggak usah panjang-panjang soalnya. Jawabannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afdalu salatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Yang artinya salat seseorang yang paling afdal di rumahnya kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Maka ada kaedah memang di dalam kaedah fikih al-'adah muhakkimah atau muhakkamah. Kebiasaan manusia itu jadi hukum. Ini apabila tidak bertentangan dengan dalil. Kalau bertentangan dengan dalil, maka dalil yang didahulukan. Wallahu a'lam. Baik. Saya ingin meminta penjelasan tentang perhitungan masa iddah. Keputusan cerai dengan mantan suaminya jatuh pada tanggal 26 November. Haid terakhir berlangsung 13 November sampai 20 November. Dengan siklus haid 28 hari. Dengan kondisi tersebut bagaimana cara menghitung masa iddah yang benar sesuai syariat? Dan sampai kapan kira-kira masa iddah berakhir? Jawabannya adalah bagi yang ditalak oleh suaminya, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya maka dia menunggu untuk bisa dinikahi lagi dalam masa iddah selama 3 quru. 3 quru, pendapat yang lebih sahih dari perkataan para ahli tafsir adalah 3 kali haid. Dalam kasus ini jatuh talak tanggal 26 November berarti setelah jatuh talak tersebut dia mempunyai masa iddah 3 kali haid setelah jatuh talak. Yaitu nanti ketika tanggal 13-an sampai 20-an November, Desember. Kemudian Desember dimulai haidnya, kemudian Januari, Februari. 3 kali haid. Itu biasanya 2,5 bulan. 3 kali haid. Ya. Maka sabar. Kalau seandainya ada kumbang-kumbang Masjid Jami' Al-Barakah yang ingin menikahi, sabar dulu. Karena pertanyaannya kayaknya begitu. Ke sana gitu. Nggak sabar masa iddahnya selesai. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mendakwahkan saudara yang suka merokok? Dan bagaimana jika dia enggan menerimanya? Pertanyaan kedua, apakah ada sunnah-sunnah doa setelah sholat sunnah? Begini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semua penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin, apabila ingin didakwahi, lebih baik didakwahkan dulu 2 kalimat syahadat. Dan ini caranya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyakun awwala ma tad'uhum syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah engkau yang paling pertama kali kamu dakwahkan adalah 2 kalimat syahadat. Bukan berarti dia kafir, enggak. Tetapi agar dia tahu konsekuensi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya adalah alla yu'bada illallah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Apa maksudnya? Tidak beribadah kecuali kepada Allah, maksudnya adalah seorang hamba menjadi hamba Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diketekankan.
ketika kita mendakwahi seseorang. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya? Alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Maka pada saat itu orang akan tahu bahwa ini hukumnya haram, merokok hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena bertentangan dengan perintah Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya. Kalau ujuk-ujuk kita langsung dakwahi, jangan rokok, jangan bunuh diri sendiri. Ente pembunuh diri. Dia bingung. Saya enggak bunuh, saya cuma ngerokok doang. Kalau enggak ngerokok, kalau enggak nyebat, enggak enak gitu. Maka dia enggak paham, kenapa saya harus dilarang ini merokok. Ini kan uang-uang saya, yang bakar-bakar saya, yang sakit ya saya juga. Tapi ketika kita kenalkan bahwasanya kamu itu hamba Allah, Allah itu sang raja, kita harus taat kepada Allah. Di sana ada ayat Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Baru dia paham setelah itu. Ya, demikian. Adapun doa setelah sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat sunnah adalah beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana hadis dari Thauban radhiyallahu anhu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan, thumma qala Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau telah selesai sholat maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali lalu mengucapkan Allahumma antas salam tadi. Adakah doa khusus setelah sholat sunnah? Jawabannya belum ada secara khusus. Tetapi jika ada orang punya hajat, ingin berdoa setelah sholat sunnah, silahkan. Mengangkat tangan, silahkan. Yang tidak boleh adalah menganggap bahwasanya itu sunnah dan setelah sholat sunnah disunnahkan untuk berdoa. Nah, ini belum ada dalilnya sependek pengetahuan saya. Wallahu a'lam. Terkadang saya mendapati orang tua membiarkan anaknya pacaran. Padahal orang tua itu mendapati bahwasanya pacaran adalah perbuatan zina. Pertanyaan, apa hukuman bagi orang tua tersebut? Lalu bagaimana dengan orang tua yang takut kepada anaknya dalam hal tersebut menyampaikan kepada anaknya bahwa pacaran haram, perbuatan zina dan lain-lain. Intinya, orang tua paling bertanggung jawab atas anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang suami, bapak, pemimpin atas rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia bertanggung jawab atasnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang istri, ibu, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Wahia mas'ulatun an auladih, dan dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Maka ketika orang tua sudah mendakwahi, mengajari sang anak, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Di sini saya ingin sedikit menyimpang tetapi berkaitan dengan pertanyaan. Kemarin saya dengar kajian pendek Syekh Abdul Razak bin Al-Muslim. Beliau berkata begini. Ini nasihat saya nasihatkan. Ansahu likulli man lahu tafrid. Saya nasihatkan bagi orang-orang yang mufarrithin, orang-orang yang malas, orang-orang yang futur, orang-orang yang sedang asik dengan maksiat. Saya nasihatkan banyak-banyak berdoa. Berdoa minta petunjuk. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Kemudian selalu bimbing aku dalam kebenaran. Berdoa ihdinas siratal mustaqim di dalam salatnya. Makanya saat membaca itu ketika salat kita benar-benar masukkan dalam qalbu sedang minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk ketakwaan, sifat kesucian dan sifat kepuasan hati. Banyak-banyak berdoa. Kemudian kata beliau, kita di zaman yang sungguh kita sangat lemah. Kenapa? Ada hawa nafsu di dalam diri. Ada syaitan yang membisiki. Ada kawan-kawan buruk. Ada sarana-sarana yang membuat kita
Lalai. Selalai-lalainya. Bahkan kadang-kadang sampai tidak fokus. Nggak fokus saking lalainya, scroll. Sampai jam 1 malam, 2 malam, 3 malam. Scroll. Ngaji iya. Dakwah sunnah iya. Bahkan dekat dengan ustadz, panitia kajian. Ketua yayasan. Tetapi nggak fokus. Saat sendirian dia melanggar semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak berdoa yang seperti ini. Berdoa kepada Allah. Karena qalbu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini lemah kata beliau. Kemudian yang kedua, bermujahadah. Harus ada usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, berjuang jalan kami, maka kami akan beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Makanya saya sering mengatakan, ala qadril mujahadah, ala qadril hidayah. Sebesar usahamu untuk taat, sebesar itu pula petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan untuk taat. Harus ada usaha. Nah, bagi orang tua yang seperti ini, dia harus berusaha. Saya jadi ingat ini adalah cerita keluarga kecil kemarin malam atau 2 malam yang lalu lah, sebelum saya ke Jakarta. Setelah malam-malam saya sama istri saya pulang dari tempat kajian mau ke rumah. Di jalan terlihatlah kita perempuan-perempuan yang buka aurat, keluar malam-malam, waktu itu jam 10-an malam. Kemudian saya ngobrol dengan istri. Saya katakan, ini anak-anak perempuan. Sebenarnya bentengnya adalah orang tuanya. Apabila orang tuanya kuat, maka anak tersebut tidak akan keluar malam-malam sambil buka aurat, kemudian nongkrong-nongkrong dengan laki-laki yang bukan mahram, berpacaran, bahkan kelabing malam, minum-minum dan seterusnya. Benteng paling kuatnya adalah orang tua. Kemudian ditimpali oleh istri saya. Dan saya bercerita ini untuk berterima kasih kepada beliau. Mengingatkan. Dan sebenarnya memang benteng orang tua yang paling kuat. Tetapi juga harus dididik dari mulai semenjak dini. Nah itu poinnya. Dididik 3 hal Pak. Saya pesan untuk anak perempuan khususnya. Didik 3 hal istri. Anak perempuanmu. As-sitr wal haya wal iffah. Selalu tertutup. Semakin tertutup dari laki-laki yang bukan mahram, semakin mulia seorang perempuan. Tidak kharlajah, wallajah. Tidak suka keluar rumah, wallajah jalan-jalan, lancang atau lantang berjalan-jalan. Ya. Jalan di tengah laki-laki, dia yang menguasai jalan, laki-laki yang malah minggir. Ya. Kharlajah, wallajah itu disebutkan dalam hadis. Perkataan para ulama salaf. Kemudian sifat malu. Harus didik anak-anak kita sifat malu. Semakin malu semakin bagus. Yang ketiga, sifat iffah. Menjaga kesucian. Menanamkan pada dirinya dari mulai semenjak dini. Bahwasanya kemaluan, keperawanan, kegadisan adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup seorang wanita muslimah setelah akidahnya. Tanamkan itu semenjak dini. Orang wanita-wanita yang keluar rumah dengan berpakaian membuka aurat, kemudian nongkrong dengan laki-laki, kelabing malam dan seterusnya. Itu sebenarnya benteng terkuatnya orang tua. Saya katakan waktu itu kepada istri saya, mungkin orang tuanya sudah putus asa gitu. Ya sudahlah, saya sudah larang-larang. Tapi tetap aja begitu. Nggak boleh putus asa. Nah, salah satunya adalah tindakan preventifnya dari mulai semenjak kecil. Harus dididik dengan 3 hal. As-sitr wal haya wal iffah. Yaitu rasa ketertutupan, hijab. Hijab itu artinya adalah kata yang umum yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena bagaimanapun bentuk seorang wanita, apabila sudah keluar rumah, pasti akan diistisyraf oleh syaitan. Apa arti istisyraf? Yaitu dijadikan pusat perhatian oleh syaitan. Al-mar'atu aurah idha kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, syaitan akan menjadikan dia sebagai pusat perhatian.
Para ulama menjelaskan istisyraf itu seorang laki-laki meletakkan tangannya di atas dahinya. Kemudian dia pandang perempuan tersebut sampai mentok, sampai terkena tiang listrik. Nah, itu dari saya itu. Ya. Maksudnya jangan jadikan perempuan seperti itu. Semakin tertutup semakin baik. Maka dalam keadaan seperti ini saya juga nasihat, jangan pernah videokan istri-istrimu, terutama wahai pendakwah, kemudian disebar di media sosial. Saya nasihati dengan tegas perkara ini. Jangan pernah videokan istri-istrimu, wahai pendakwah terutama. Dan kemudian kamu sebar di media sosial. Aib ya akhi. Aib. Karena engkau, wahai pendakwah, akan dicontoh oleh orang. Seperti yang sudah saya katakan, umat Islam akan sesuai dengan ahli ilmunya. Ketika ahli ilmunya sudah menyimpang, umat akan lebih menyimpang, lebih berkreasi lagi. Maka saya katakan sekali lagi bahwa jagalah anak-anak, ya, jagalah anak-anak untuk menjaga kesuciannya. Bolehkah seorang makmum mendesak muadzin untuk segera adzan padahal imam belum datang? Ini kayaknya ada urusan dia nih. Bismillah, alhamdulillah. Kalau memang sudah waktu adzan, maka silahkan adzan. Tetapi untuk iqamah menunggu imam. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu hatta tarawni. Janganlah kalian bangun iqamah sampai kalian melihat aku. Ya. Bersabarlah dengan imam. Ini kayaknya nyindir saya tadi. Terlambat. Nasihati kami terkait bencana yang terjadi. Doakan kami yang menjadi korban bencana dan nasihati kami yang selamat dan dijauhkan dari bencana. Nasihat saya yang pertama untuk saudara-saudara kaum muslimin dan juga saudara-saudara kaum muslimat yang ditimpa bencana, maka bersabarlah atas bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala yang besar di dalam musibahku ini dan gantikanlah dari musibahku ini yang lebih baik darinya. Ada beberapa pandangan menarik di dalam perkara musibah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya akan sebutkan sesuai yang saya hafal. Yang pertama, seorang muslim ketika melihat musibah bencana yang dihadapi, dia akhirnya lebih kuat tauhidnya bahwa yang maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa hanya Allah. Kalau Allah sudah katakan kun, maka tidak bisa tidak. Pasti yakun. Pasti fayakun. Ini pandangan seorang muslim saat bencana terjadi. Semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang kedua, ini turunan dari pandangan yang pertama. Ketika dia melihat bahwasanya bencana tersebut adalah menunjukkan Allah yang maha pencipta, pengatur, berkuasa, maka akhirnya dia hanya bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bisa bersandar kepada Allah. Dan siapa yang bersandar kepada Allah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, innal karb idza ishtad wa tanaha wa ta'azam. Kesulitan, musibah, bencana, kalau sudah semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Maka terjadi di dalam qalbu seorang hamba putus asa untuk minta bantuan dari para makhluk. Kalau sudah qalbunya putus asa minta bantuan kepada para makhluk, fa'allaqa qalbuhu billahi wahda. Saat itulah maka
Hatinya akan terpaut hanya dengan Allah. Wa man tawakkala 'ala Allah kafah. Dan kalau sudah terpaut hatinya kepada Allah, bersandar dengan sebenar-benarnya, putus asa minta bantuan dengan makhluk, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Kemudian nasihat yang ketiga, pemandangan saat musibah terjadi adalah hendaknya seseorang benar-benar menegakkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, ketakwaan. Bantu kaum muslimin. Kalau seandainya tidak sanggup dengan harta, bantu dengan kekuatan. Tidak sanggup dengan kekuatan, bantu dengan doa. Makanya Rasulullah SAW kalau melihat ada kaum bencana di tengah kaum muslim, beliau mengajarkan doa kita, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang lemah dari orang-orang beriman. Doa banyak-banyak kepada Allah. Adapun nasihat yang belum tertimpa musibah, maka perbanyak istighfar hari-hari ini. Perbanyak sedekah. Inna sadaqata sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah rahasia meringankan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Perbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam satu majlis beliau sering membaca doa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam. Afwan, tadi kata Ustadz, orang yang jauh dari majlis ilmu agama tidak akan tenang hidupnya. Saya melihat keluarga saya jauh dari majlis ilmu dan terobsesi dengan dunia, tetapi begitu tenangnya menghadapi masalah. Problem solvingnya lebih matang. Mohon nasihatnya Ustadz. Jawabannya begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ketenangan yang didapat bukan hanya solusi atas sebuah permasalahan, bukan. Ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan qalbu. Bukan hanya sekedar dia mendapatkan solusi atas sebuah permasalahan. Sebuah permasalahan mungkin kita akan dapatkan beribuan solusi. Ya, ini satu. Yang kedua, kita melihat mungkin keluarga kita yang jauh dari majelis ilmu, tetapi dia mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan sebenarnya ilmu yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Terakhir, pekerjaan saya sering sekali selesai pukul 2:30 pagi. Kemudian sering menjadi terlambat atau kesiangan subuhnya. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Apakah perlu mencari pekerjaan baru atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jawabannya adalah untuk saat sekarang, jika belum sanggup untuk mencari pekerjaan yang lebih memudahkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berusaha untuk menjaga agar dia bisa sholat subuh tepat pada waktunya. Dan sebagaimana usahanya, seperti itu pula Allah akan memudahkan dia untuk menjaga sholat subuh. Dan jangan bermudah-mudah untuk perihal sholat subuh dan pekerjaan-pekerjaan yang 7 selesai sholat subuh. Saya sebutkan ini amaliyah. Ya, jaga ini. Seriuslah mengerjakan 7 hal di pagi hari. Yang pertama, bangun, kemudian menjawab azan saat dikumandangkan azan subuh. Jawablah. Karena siapa yang menjawab azan kemudian dia berdoa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Yang kedua, hendaknya dia berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qiyamah sampai akhir. Siapa yang berdoa ini, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang keempat, sholat berjamaah subuh. Yang sholat berjamaah subuh, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk dan dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Man shalat subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat bersubuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia zikir setelah sholat. Dia zikir setelah sholat. Ya. Kemudian yang keenam, dia zikir pagi. Dia zikir pagi. Kemudian yang ketujuh, tadi saya lupa. Yang ketujuh, antara azan dan iqamah tadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa di antara azan dan iqamah la yurad.
Para ulama mengatakan, di antaranya Fadil Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah, siapa yang mengerjakan 7 ini, maka niscaya dia akan dicukupkan keperluannya sampai akhir hari. Apa dalilnya? Siapa yang mengerjakan 7 ini, niscaya dia akan dicukupkan keperluannya sampai akhir hari. Dalilnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, suatu ketika beliau duduk di pagi hari, kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya setelah sholat subuh, setelah kerjakan yang 7 ini. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atala'atis syams?" Sudah terbit matahari? Para sahabat menjawab, "Belum." Setelah terbit matahari beliau berkata, "Alhamdulillah alladzi aqalana lihadzal yaum." Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan untuk kita hari ini. Padahal harinya belum. Tapi ketika 7 ini dikerjakan, maka niscaya kebaikan akan mengiringi dia. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan, perhatikan penjelasannya. Yaumuka mithlu jamalik. Harimu bagaikan ontamu. In amsakta awwalahu tabi'aka akhirah. Jika engkau memegang kepala onta, induk dari onta tersebut, maka onta-onta yang lain akan mengikutimu. Begitulah harimu. Jika engkau di awal harimu serius, bagus mengerjakannya, mengerjakan 7 tadi, tidak terlambat sholat subuhnya, sholat 2 rakaat sebelum subuh, zikir-zikir, doa-doa yang sudah disebutkan 7 hari tadi, maka akhir harimu pun akan baik. Karena sudah di awal hari sudah baik, maka akhir-akhirnya akan baik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yaumuka mithlu syababik. Sebelum saya jelaskan, orang kalau bergembala onta kan gitu. Dia pegang depannya, nanti yang di belakangnya akan mengikuti. Antum pernah lihat gak gambarnya kan? Nah, begitulah menggembala onta. Begitu pula diri seseorang, kalau dia pagi harinya dia urus dengan baik, maka dia akan baik sampai akhir hari. Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yaumuka mithlu syababik. Wa man syabba ala syai' syabba alaih. Harimu seperti masa mudamu. Kalau seandainya di masa mudamu engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masa tuamu juga akan baik. Maka begitu pula ketika orang di awal hari sudah dia baik-baik, dia kerjakan 7 hal tadi, niscaya sampai akhir hari juga baik. Maka jangan sampai bermudah-mudah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Saya jadi ingat cerita Syekh Abdul Razak bin Muhsin. Suatu ketika beliau bersafar dari Arab Saudi ke Indonesia. Dan yang menjadi keresahan, ini harus jadi keresahan. Yang menjadi keresahan kalau kita pergi dari Arab Saudi ke Indonesia, itu adalah sholat subuh kita. Berapa banyak yang kadang pulang umroh, sholat subuhnya terlambat. Apalagi ada pendapat katanya, saya jamak sama zuhur Ustaz. Dari mana dasarnya? Jamak sama zuhur. Taib. Maka yang menjadi keresahan waktu itu beliau bercerita adalah sholat subuh. Gimana saya nanti tertidur? Karena kecapean. Kita naiknya jam 2 malam kadang-kadang. Sebentar lagi waktu Arab Saudi itu subuh. Tetapi waktu Indonesia masih malam. Semakin malam. Itu yang membuat kadang-kadang kita terlambat bangun untuk sholat subuh di pesawat. Dan tidak boleh diqadha seketika sudah turun, nggak boleh. Karena sholat harus pada waktunya. Ya, kecuali kalau bisa dijamak. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban atas orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Intinya, kemudian beliau berdoa agar dimudahkan sholat subuh. Ternyata ada orang, dan beliau menyebutkan waktu itu orang Indonesia. Makanya saya ingat cerita ini. Ada orang Indonesia membangunkan beliau. Dan saya berdoa, kata beliau, kepada Allah agar orang tersebut diberkahi oleh Allah. Telah membangunkan saya sholat subuh. Harus selalu ada keresahan para ikhwan. Kalau sholat subuh kita bermasalah itu harus selalu ada keresahan. Jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Apalagi terlambat sholat subuh gara-gara main game. Sudah jenggotan. Banyak istri yang curhat, Ustadz suami saya sudah ngaji, sudah jenggotan, sudah di atas sunnah tapi masih main game sampai jam 3 pagi. Dan dia ngaku, antum ustadznya. Nah ini kan repot ya.
Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kepada DKM Masjid kelamaan ya. Tapi sekali-kali lah, enggak mengapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang